kimia atau herbalis. Karena zaman sekarang banyak makanan yang berbahaya buat kesehatan tubuh kita. Karena makanan yang halal dan thayyib belum tentu menyehatkan buat tubuh kita, terutama kalau kita sedang sakit. Coba diulangi, makanan yang halal dan thayyib. Karena makanan yang halal dan thayyib belum tentu menyehatkan buat tubuh kita, terutama kalau kita sedang sakit. Ada dokter muslim menyampaikan kalau kita makan yang tidak menyehatkan buat badan kita, termasuk berbuat zalim ke badan kita. Dan dalam hadis Nabi, mohonlah kekuatan iman dan kesehatan. Ini ya tidak pas. Kalau makanan halal dan thayyib menurut Allah pasti baik, menyehatkan untuk tubuh kita. Coba diingat ayatnya dulu. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ini kan makanan yang halal dan thayyib. Kalau sudah halal dan thayyib menurut Allah pasti menyehatkan bagi tubuh kita. Kenapa kok kita tidak jadi sehat? Ya bukan karena Allah, ya karena kita sendiri memasukkan sesuatu yang tidak thayyib. Maka perlu dipahami ini halal dan thayyib itu yang bagaimana. Kalau tadi dikatakan halal dan thayyib belum tentu menyehatkan tubuh kita, itu pemahaman yang kurang pas. Kalau halal thayyib menurut Allah pasti sehat tubuhnya. Surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ya dok. Makanan yang secara zat itu halal belum tentu thayyib, baik untuk fisik manusia, belum tentu. Maka perintah Allah, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makan, minumlah apa yang di bumi yang halal lagi thayyib. Thayyib yang baik untuk tubuhmu, yang dibutuhkan oleh kesehatan tubuh. Makanan halal belum tentu thayyib bagi tubuhnya, ya, belum tentu thayyib. Makna dasar thayyib itu baik untuk fisik. Maka Allah perintahkan dua-duanya ini. Nah, kalau sudah halal dan thayyib pasti baik untuk tubuh, tidak mungkin. Kenapa kok jadi sakit? Nah, bisa jadi kita memasukkan sesuatu yang halal namun tidak dibutuhkan oleh tubuh kita sehingga tidak thayyib, maka sakit. Ya, orang yang kebetulan menderita diabetes, gula itu zatnya halal tidak? Halal, tetapi gula itu tidak thayyib bagi penderita diabetes. Ya, misalkan tengkleng disembelih dengan menyebut nama Allah, itu halal tidak? Halal, tetapi tidak thayyib bagi orang yang sedang menderita stroke, tidak thayyib. Maka perintahnya kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Meski halal, namun kalau makannya secara israf, berlebih-lebihan, itu menjadi tidak thayyib. Nasi itu halal, namun kalau makannya berlebihan menjadi tidak thayyib bagi tubuh, tidak sehat. Maka ayatnya jangan dihentikan, kulu wasrobu, makan dan minumlah. Jangan hanya dihentikan sampai di situ, teruskan. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan dalam hal makan maupun minum. Kenapa? Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai hambanya yang melampaui batas. Makan minum yang halal itu boleh,
namun jangan dihentikan. Wala tusrifu, adamul israf, tidak berlebih-lebihan, itu menjadi aturan Allah yang ketiga dalam ayat tersebut. Karena kalau kita berlebihan, tubuh menjadi tidak thayyib. Nasi, tempe, tahu itu halal untuk kita makan. Tetapi kalau kita berlebih-lebihan dalam memakannya, makanan itu menjadi tidak thayyib bagi tubuh kita. Karena adanya kelebihan yang dibutuhkan oleh tubuh. Gula itu halal, menjadi tidak thayyib bagi penderita diabetes. Tengkleng, sate kambing itu halal, tidak ada larangannya makan itu. Tetapi itu tidak thayyib bagi tubuh yang menderita stroke atau kolesterol atau yang lain-lainnya. Nah, maka kalau tadi dinyatakan belum tentu makanan halal dan thayyib itu menyehatkan tubuh, itu kurang pas. Ya, aturannya sudah jelas dari Allah. Kalau kita bisa halal dan thayyib, itu pasti sehat tubuh. Kenapa kita sakit? Ya karena kita ngeyel. Tombo pengen nok bendino. Itu namanya berlebihan. Lah Allah tidak mencintai hambanya yang berlebihan, sekalipun yang dimakan halal secara zat. Namun kalau berlebihan menjadi tidak thayyib, tubuhnya menjadi tidak sehat. Nah, kenapa kok di pondok sekolah tidak ada ilmu kesehatan itu? Nah, itu tanyakan pada pondok atau sekolahnya masing-masing. Kenapa? Insya Allah semuanya bertahap. Semuanya bertahap, pondok, sekolahan itu pendidikan dasar. Lah nanti akan mendapatkan ilmu terkait dengan itu nanti di tingkat lanjutan. Biasanya begitu. Ya. Kenapa kok pondok sekolah tidak ada ilmu-ilmu tentang kesehatan? Nah, monggo jenengan tanyakan ke pondok yang panjenengan maksud. Kenapa tidak ada? Namun yang jelas pondok insya Allah dimanapun sudah berusaha sekuat tenaga memberikan makanan santrinya dengan cara halal dan thayyib. Halal zatnya, thayyib bagi tubuhnya. Nah sekarang kalau muat perut kita ini sebetulnya hanya sak piring karena lawe enak, menjadi imbuh 2-3 piring sak rice cooker lah, itu berlebih-lebihan. Yang harusnya 1 piring menjadi thayyib, kemudian karena lauknya enak, ngentek-ngentek ke sego, bar itu kemlekeren, perut terasa sesak, ya, perut terasa sesak, celana terasa sesak, bar kuwi kancing celananya dikendorkan, ben iso ambekan. Habis itu ngeler perut, bar kuwi ngantuk, dadi males untuk ibadah, menjadi tidak thayyib semuanya. Maka sesuai dengan ukuran saja. Perut ini sepertiga untuk makanan, untuk air, untuk udara, sudah itu. Sekalipun kepingin tenan lawe enak, diukur dengan perutnya. Ya, diukur. Mengkuareken itu tidak enak, terlalu lapar juga tidak enak. Yang nyaman itu sedang-sedang saja. Kalau bisa sedang-sedang saja, insya Allah sehat. Berarti yang masuk ke dalam tubuhnya itu thayyib, tidak hanya sebatas halal. Halal saja belum tentu menyehatkan kalau tidak thayyib. Thayyib itu baik yang dibutuhkan oleh tubuh. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi?